Selamat berjumpa anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Masih bersama saya, Petrus Ranta, yang pada hari ini kita akan belajar bersama tentang tekanan. Untuk bagian yang pertama, kita akan bahas tentang tekanan zat padat. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, silahkan kalian untuk menyiapkan buku dan alat tulis. Nanti untuk materi-materi yang penting silahkan kalian ringkas dan ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, selamat mengikuti pembelajaran IPA untuk tingkat SMP kelas 8 kurikulum 2013. Untuk pembahasan tekanan, ini rencana akan saya bagi menjadi 3 sesi. Untuk pertemuan yang pertama, kita bahas tentang tekanan zat padat. Pertemuan kedua, tekanan zat cair. Dan pertemuan ketiga, tekanan zat gas. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. 4.8 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Untuk indikator yang pertama yaitu menjelaskan konsep tekanan. Indikator 2 menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Indikator yang ketiga menghitung besaran-besaran pada tekanan zat padat. Nah, kita mulai untuk yang tekanan zat padat. Kalian perhatikan ada 3 gambar di sini. Gambar yang A menunjukkan jalanan yang berlumpur, kemudian yang B itu adalah sepatu boot, dan C sepatu hak tinggi. Kita tahu pada musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Nah, menurut kalian, jika hendak melewati jalanan yang berlumpur, kira-kira sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Apakah sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Nah, silakan kalian pikirkan. Ini tentunya nanti akan berhubungan dengan pembahasan tentang tekanan. Nah, kalau kita amati untuk gambar yang B dan C, yaitu tentang sepatu boot dan sepatu hak tinggi. Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas jika dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Di sini berarti sepatu yang memiliki permukaan pijakan yang lebih luas pastinya tidak akan mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Karena apa? Karena kalau yang hak tinggi luasannya kecil, itu nanti akan mudah menancap pada tanah yang berlumpur tadi, sehingga akan mempersulit langkah jalan kita. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, kemudian F itu gaya,
satuannya Newton, dan A adalah luas bidang. Nah, di sini saya jelaskan bahwa gaya jika semakin besar, F-nya semakin besar, ini nanti akan menyebabkan tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan luas bidang tekan, luas permukaan suatu benda, tekanan itu berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya jika luasnya kecil, nanti menyebabkan tekanannya besar. Seperti sepatu hak tinggi tadi. Sepatu hak tinggi itu luasannya kecil, maka akan menyebabkan tekanan yang besar. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya sepatu tadi akan lebih dalam menancap pada tanah yang berlumpur. Berbeda dengan yang sepatu boot. Nah, sepatu boot itu memiliki luasan yang besar. Luasannya besar, maka tekanannya kecil. Sehingga apa? Sehingga sepatu boot tadi tidak akan menancap sedalam sepatu yang berhak tinggi. Nah, itu artinya. Jadi saya ulangi bahwa tekanan itu akan sebanding dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambaran sebuah balok yang berada pada lantai. Yang berwarna hijau ini adalah A, yaitu luas bidang tekan. Jadi luas bidang tekan ini adalah luasan yang menempel pada lantai, bukan luas keseluruhan. Kalau saya berjelas dengan menggunakan ukuran, maka yang dimaksud dengan luas bidang tekan adalah bagian benda yang menempel pada alas, yaitu yang berukuran 4 cm kali 4 cm. Jika dijadikan meter, ini 0,04 meter, ini juga 0,04 meter, maka luas bidang tekannya adalah 0,04 meter kali 0,04 meter sama dengan 0,0016 meter persegi. Jadi ya, diingat-ingat ya, yang namanya luas bidang tekan adalah luasan yang menempel pada lantai atau luasan yang menempel pada dasar. Contoh, ada sebuah benda dengan ukuran 4 cm kali 4 cm kali 5 cm. Bila gaya berat balok 320 Newton, berapakah besar tekanan pada lantai? Nah, perlu Anda ingat bahwa untuk menghitung tekanan itu, ya, kita harus tahu dulu luas bidang tekannya. Kalau kita tuliskan secara runtut ya, diketahui F itu gaya, yaitu 320 Newton, kemudian A itu luas bidang tekannya sama dengan 0,04 meter kali 0,04 meter sama dengan 0,0016 meter persegi. Ditanyakan berapakah tekanannya. Nah, kita jawab P sama dengan F dibagi A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Kita masukkan angkanya sama dengan 320 Newton dibagi 0,0016 meter persegi. Hasilnya adalah 200.000 Newton per meter persegi. Mudah ya? Semoga kalian jelas ya. Jadi
ukuran yang cm ini kita ubah dulu menjadi meter. Maka ini dalam perhitungan dimasukkannya adalah 0,04 meter. Setelah kalian mengetahui bahwa besar tekanan itu dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang tentunya kalian dapat menjelaskan alasan mengapa ketika berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot itu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur jika dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit atau sepatu hak tinggi tadi. Kamu juga dapat memahami alasan hewan angsa itu lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Nah, mengapa? Nah, silakan nanti kalian pikirkan, kemudian kalian analisa kira-kira mengapa yang menyebabkan angsa itu lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur. Tentunya dengan mempertimbangkan ya teori tentang tekanan tadi. Kalau saya tuliskan di bawah ini adalah tekanan itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya dan luas bidang tekan, F dan A. Tekanan itu berbanding lurus dengan besarnya gaya, dan tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Lanjut ke tekanan maksimum dan minimum. Di sini ada sebuah balok. Nah, balok ini bisa diletakkan dalam posisi berdiri begini, tapi bisa juga kita letakkan dalam posisi yang lain. Nah, karena luasan-luasan ini berbeda, tentunya balok ini jika diletakkan dalam posisi-posisi tertentu itu akan menghasilkan tekanan yang maksimum dan yang minimum. Nah, di sini saya tuliskan tekanan balok itu akan maksimum jika luas alasnya kecil. Ya, tekanan balok akan maksimum jika luas alasnya kecil. Nah, pada posisi yang mana? Nah, kita cari alas yang kecil yang mana? Oh, ternyata adalah 2 cm kali 4 cm. Berarti balok ini kita posisikan seperti ini, berdiri seperti ini. Nanti akan menghasilkan tekanan yang maksimum. Lalu untuk balok memiliki tekanan minimum jika luasnya bagaimana? Jika luasnya besar. Nah, kita cari posisi mana yang memiliki alas besar. Oh, ternyata pada posisi 4 kali 5. Jadi alas yang 4 kali 5 ini yang dijadikan sebagai alas. Maka nanti posisi baloknya itu kita ubah. Dengan demikian, karena alasnya itu besar, maka tekanannya akan kecil atau minimum. Nah, supaya kalian lebih mantap dalam pemahaman materi tentang tekanan ini ada 10 soal yang bisa kalian kerjakan. Kalian tulis di buku catatan kalian. Soal yang pertama, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas permukaan bidang tekan. Berdasarkan definisi tersebut, maka tekanan dapat dirumuskan dengan titik-titik. A. P sama dengan F kali A. B. P sama dengan F per A. C. P sama dengan A per F. D. F sama dengan P per A. Silakan kalian lihat lagi ya. Lihat
lihat lagi di depan ada pembahasan tentang ini tadi, tentang rumus yang digunakan untuk menghitung tekanan. Soal nomor 2, berikut ini yang merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan pada zat padat adalah: A. Gaya tekan dan luas permukaan benda yang ditekan. B. Gaya tekan dan luas bidang tekan. C. Berat benda dan luas permukaan benda. D. Keruncingan benda dan luas bidang. Soal nomor 3, satuan tekanan menurut sistem satuan SI, satuan internasional, adalah: A. Newton per meter persegi atau Pascal. B. Kilogram per meter kali second kuadrat. C. Gram per centimeter kali second kuadrat. D. Dain per centimeter kuadrat. Ini bisa kalian cari di buku, ada. Nomor 4, tekanan 1 Pascal setara dengan: A. 10 dain per centimeter persegi. B. 1 dain per centimeter persegi. C. 0,5 dain per centimeter persegi. D. 0,1 dain per centimeter persegi. Ini juga kalau kalian cari di buku paket ada, silahkan kalian cari. Soal nomor 5, sebuah kubus besi yang memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 4 meter persegi. Jika berat kubus itu adalah 60 Newton, maka tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut adalah: A. 8.000 Newton per meter persegi. B. 6.000 Newton per meter persegi. C. 4.000 Newton per meter persegi. D. 2.000 Newton per meter persegi. Nah, hati-hati ya. Jadi 60 Newton ini adalah F. Untuk luasnya bukan 4 meter persegi ya, tetapi menggunakan luas alas dari kubus. Karena di sini yang dihitung itu adalah tekanan kubus. Maka luas meja ini tidak mempengaruhi, Ini hanya sebagai pengecot. Ya. Lanjut soal nomor 6. Seorang murid mendorong gerobak dengan kedua tangannya dengan gaya sebesar 90 Newton. Jika luas sebuah telapak tangan 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan murid tersebut adalah: A. 3000 Newton per meter persegi. B. 6000 Newton per meter persegi. C. 8000 Newton per meter persegi. D. 10.000 Newton per meter persegi. Nah, ini juga di sini kalian harus cermat ya. Di sini telapak tangannya itu 150 cm persegi. Ini cm. Maka ini harus diubah menjadi meter. Diubah menjadi meter dulu. Sementara murid ini mendorongnya dengan kedua tangannya. Maka luasnya 150 ini harus dikalikan 2. Karena apa? Karena mendorongnya dengan menggunakan dua tangan. Kemudian gayanya tetap 90 Newton. F-nya 90 Newton, A-nya atau luas bidang tekanannya adalah ini dikalikan 2. Nanti akan ketemu. Nomor 7. Sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 2 meter kali 1 meter dan tebal 50 cm. Memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi berdiri tegak, maka tekanan yang dihasilkan adalah: A. 200 Newton per meter persegi. B. 400 Newton per meter persegi. C. 600 Newton per meter persegi. D. 800 Newton per meter persegi. Nah, ini posisi akan menentukan besarnya tekanan.
posisi berdiri tegak. Ya, posisi berdiri tegak. Maka nanti kalian harus cermat yang menjadi luas itu yang ukuran berapa. Apakah 2x1 atau yang lainnya, karena ini posisinya adalah berdiri tegak, jangan sampai salah. Jadi kalian harus bisa menentukan mana luas bidang tekannya. Jadi luas bidang tekanan yang mana, sedangkan F nya ini adalah 400 Newton. Silakan kalian coba. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Penggunaan pisau runcing untuk mempermudah pemotongan. B. Itik dapat berjalan dengan mudah di lumpur karena kakinya memiliki selaput. C. Pembuatan permukaan meja dengan bahan kayu yang kuat. D. Penggunaan tali yang lebih besar pada ember agar mudah diangkat. Soal nomor 9. Beberapa penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari antara lain kecuali A. Pisau didesain runcing. B. Memberi oli pelumas pada mesin. C. Penggunaan tali berukuran besar pada ember. D. Memperluas bidang tekan agar bidang tidak rusak. Soal terakhir nomor 10. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah titik-titik. A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang. C. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Nah, silakan, ada 10 soal tadi ya, kalian kerjakan. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa membuka buku ya, membaca buku paket atau mengulang video tadi, atau bisa juga kalian berdiskusi dengan teman kalian. Oke, terima kasih kalian yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk masa depan kita. Jangan lupa untuk padamkan yang merah. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan bermanfaat untuk kelangsungan dari channel pembelajaran ini. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.